Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nadia Nadrahmi Marpaung, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, bidang studi ekonomi dengan NIM 251705116 di LPTK Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung. Hari ini saya akan melakukan praktik kegiatan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di SD Negeri 115468 pada mata pelajaran IPAS dengan materi kegiatan jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan berdiri.
Lihat, materi pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Nanti topiknya adalah kegiatan jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa-apa saja yang ada di dalam kegiatan jual beli dan kegiatan ekonomi, kalian nonton dulu video ini dan lihat apa saja yang ada di dalam video tersebut, kegiatan apa saja. Oke? Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menanam pohon hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sebelum belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusi barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Coba, Ibu mau tanya, apa yang kalian lihat di dalam video pembelajaran tadi? Kenapa? Kegiatan ekonomi. Terus ada kegiatan yang bagaimana aja tadi?
Iya, produsen itu apa, Bu? Lihat. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Distributor, orang yang melakukan kegiatan distribusi. Dan konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ya, ini adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting untuk kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis kegiatannya. Nah, ini peran mereka. Peran mereka di dalam kegiatan ekonomi itu ini, nah. Jadi kalian perhatikan jenisnya, jadi kalian paham produksi itu apa, distribusi itu apa, konsumsi itu apa. Nah, lihat yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang maupun jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi ataupun barang kepada pedagang agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang maupun jasa. Oke, ini dia gambar alur kegiatan ekonominya. Nah, lihat ini di produsen, ya kan? Kemudian kemudian konsumen. Nah, contohnya lah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa Ibu kasih contoh ke kalian itu adalah tahu dan tempe. Nah, di sini di wilayah kita ini ada pabrik tempe dan pabrik tahu. Mereka adalah berperan sebagai produsen, menghasilkan tempe dan tahu. Kemudian ketika tahu dan tempe itu sudah diproduksi mereka, sudah dibuat mereka akan berikan atau akan menyalurkannya ke si distributor. Coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu distributor ini siapa? Iya, betul. Pedagang. Mereka akan menyalurkannya. Pabrik tempe ataupun tahu tadi memberikannya ke pedagang. Lalu si pedagang ini menjual dan dibeli si konsumen. Iya, dibeli si konsumen. Misalnya ini kita lihat alur kegiatan ekonominya ada di pasar ataupun pajak. Oke, sudah paham alurnya? Udah terlihat bagus? Oke. Sekarang kita bentuk kelompok belajarnya. Nah, tapi kan kalian kan sudah nih berbentuk kelompok nih. Nah, sekarang Ibu akan bagi dan kasih nama kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok Moses, kelompok 1, kelompok Abiel, kelompok 2, kelompok Monica, kelompok 3. Nah, Ibu juga akan pilih. Nanti kan ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas atau lembaran kerja KPD dari Ibu
Jangan salah ya, nanti pengertian si konsumsi malah redistribusi, dan si distribusi malah si produksi. Ingat betul. Pokoknya ya, katanya udah. Ini pokoknya udah siap.
Dikasih nggak sama ibu penjualnya kalau misalnya kita beli nggak pakai uang? Tidak, karena ibu itu juga menjualnya untuk memperoleh apa? Keuntungan, untuk memperoleh uang. Ada pertanyaan? Bu, bagaimana kalau produsen tidak ada? Produsen nggak ada. Nah, si produsen itu tadi tugasnya apa? Menjual Produsen memproduksi barang. produksi barang untuk kegiatan kegiatan ekonomi itu kan dia harus ada produsen, harus ada siapa? Distributor, harus ada konsumen. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada si produsen itu, tidak ada yang memproduksi barang, siapa yang akan menghasilkan barang itu untuk dijual?
Gracia. Silakan maju Gracia. Silakan tunjuk. Bacakan apa jawabannya di situ Gracia? Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke. Tunggu Gracia di situ dulu. Kita lihat ya, apakah jawaban Gracia benar? Yaitu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, good job. Tangan untuk Gracia. Oke, soal selanjutnya. Oke, mulai soalnya ya. Bu Sari menjual makanan di warungnya. Semua makanan yang dijual harus bersih, sehat, dan tidak berbahaya untuk dimakan. Mengapa hal ini penting dalam jual beli? Jenny. Yo, apa Jenny? Agar makanan terlihat cantik,